Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar Nur dari absen 18 dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan permanen. Jaringan meristem, jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem ini dapat melakukan pembelahan diri secara mitosis secara terus-menerus yang berakibat pada bertambahnya sel-sel baru dan memiliki protoplasma yang banyak. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Fungsinya sebagai jaringan yang menyokong pertumbuhan tinggi dan besarnya tanaman. Adapun kemampuan jaringan meristem dalam menyokong pertumbuhan tanaman tersebut ditunjang oleh fungsi dari bagian-bagian jaringan meristem yang antara lain 1. Selnya berdinding tipis. 2. Ukuran dan bentuknya relatif sama. 3. Mempunyai sitoplasma yang banyak. 4. Rongga antar sel yang sangat kecil. Jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal atau juga disebut jaringan meristem ujung adalah jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman seperti pucuk atau pokok batang dan cabang maupun ujung-ujung akar. Fungsinya sebagai jaringan penunjang pertumbuhan tinggi tanaman, penyebaran kanopi, cabang dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Jaringan meristem apikal memiliki sel-sel yang terus untuk bertumbuh memanjang. Adapun pertumbuhan memanjang yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem apikal rajim disebut pertumbuhan primer. Oleh karena itu, jaringan yang dibentuk oleh meristem apikal ini juga sering disebut jaringan primer. Meristem apikal merupakan daerah pusat pembelahan sel yang akan menghasilkan sel-sel meristem primer untuk menggantikan sel-sel tudung akar yang tunggal. Terdapat di ujung batang memungkinkan menghasilkannya sel-sel pembentuk daun. Jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar adalah jaringan meristem yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa, semisalnya jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan. Fungsi jaringan meristem ini pada tumbuhan adalah sebagai jaringan yang menyokong pertumbuhan tinggi tanaman karena memiliki pertumbuhan memanjang lebih cepat seiring pertumbuhan meristem apikal dari dua tanaman ujung. Jaringan meristem lateral. Jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya, kambium dan kambium gabus. Berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral yang menuju arah samping memungkinkan tumbuh besarnya akar dan batang tanaman. Pertumbuhan jaringan meristem lateral rajim disebut pertumbuhan sekunder. Jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya seperti yang kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Jenis-jenis jaringan permanen. Yang pertama, ada jaringan epidermis,
Yang kedua, jaringan parenkim. Yang ketiga, jaringan penyokong. Yang keempat, jaringan pengangkut. Yang kelima, jaringan gabus. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan terluar dari organ tubuh. Fungsi utama dari jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung paling luar pada setiap organ tumbuhan. Selain itu, epidermis menjadi jaringan tempat pertukaran zat dan penghambat menghilangnya air karena penguapan. Bentuk lain epidermis adalah stomata, trichomata, spina, dan valemen. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar di kanan ini. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim, jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tubuhan. Jaringan parenkim juga disebut sebagai jaringan dasar. Fungsi jaringan parenkim adalah membuat zat makanan, menyimpan cadangan makanan, menyimpan air, menyimpan udara, dan jaringan regenerasi. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar di bawah kanan ini. Jaringan penyokong. Jaringan ini disebut juga jaringan mekanik karena memiliki fungsi untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Ada dua macam jaringan penyokong adalah jaringan kolenkim dan skelenkim. Kolenkim adalah jaringan yang memiliki banyak sifat dan bisa berbaur dengan jaringan yang di dekatnya. Sedangkan sklerenkim adalah jaringan penunjang yang terdapat pada tumbuhan yang telah dewasa. Sel-selnya biasanya mengandung lignin atau zat kayu, seperti yang kita bisa lihat pada gambar di samping kanan kita ini. Jaringan pengangkut. Jaringan ini berfungsi untuk pengangkutan air, unsur, dan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain. Jaringan pengangkut terdiri dari dua macam, yaitu xilem dan floem. Xilem adalah pembuluh kayu yang menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan floem atau pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar di samping kanan kita ini. Jaringan gabus. Jaringan gabus banyak terdapat pada alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel parenkim gabus. Fungsi jaringan gabus adalah menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, dan melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi Anda. Baik, saya Azwer ingin mengakhiri video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.